Pernahkah Anda membayangkan sebuah kematian yang begitu mengerikan hingga sekadar membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri? Bayangkan sebuah kuali raksasa penuh minyak zaitun yang dipanaskan di atas api yang berkobar hebat. Uap panasnya menyengat paru-paru. Di depan mata Anda, sahabat seperjuangan Anda dilempar hidup-hidup ke dalamnya. Dalam hitungan detik, dagingnya terlepas, dan yang tersisa hanyalah tulang putih yang mengapung. Algojo itu menoleh pada Anda. Tangannya yang kasar mencengkeram bahu Anda, lalu ia berteriak, "Sekarang giliranmu, kecuali jika kau tinggalkan agamamu. Kebanyakan manusia akan luluh, kebanyakan jiwa akan hancur dalam ketakutan." Namun, pria yang kita bicarakan hari ini justru melakukan sesuatu yang di luar akal sehat manusia. Siapakah Abdullah bin Hudzafah? Beliau bukan sekadar prajurit biasa. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal memiliki keberanian yang aneh, keberanian yang tidak lahir dari otot, melainkan dari kedalaman iman yang sudah sampai pada tingkat yakin. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu sel penjara paling gelap di Romawi untuk menyaksikan bagaimana satu orang tawanan sanggup membuat satu kekaisaran besar merasa kerdil dan ketakutan. Tahun itu adalah tahun ke-19 Hijriah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim sedang melakukan ekspansi besar-besaran untuk membebaskan wilayah Syam dari cengkeraman Romawi. Dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit di wilayah Romawi, Abdullah bin Hudzafah tertangkap. Para prajurit Romawi menyadari ada yang berbeda dari pria ini. Meskipun ia kotor oleh debu peperangan, meskipun pakaiannya compang-camping, sorot matanya tidak menunjukkan kekalahan. Ada wibawa yang memancar dari wajahnya. Mereka membawanya langsung ke hadapan sang kaisar, penguasa adidaya dunia saat itu. Kaisar Heraklius telah banyak mendengar tentang manusia-manusia gurun ini yang tidak takut mati. Ia penasaran. Ia ingin mematahkan mental Abdullah. Kaisar tidak memulai dengan siksaan, tapi dengan godaan yang paling mematikan bagi manusia biasa. Harta, tahta, dan wanita. "Wahai Abdullah, aku punya penawaran menarik untukmu. Masuklah ke dalam agamaku, Nasrani. Tinggalkan Muhammad, maka detik ini juga aku bebaskan kau. Tak hanya itu, aku akan memberimu harta yang melimpah, rumah yang megah, dan kedudukan yang tinggi di istanaku ini." Coba kita renungkan sejenak. Abdullah saat itu dalam posisi kalah. Ia lapar, haus, dan jauh dari keluarga. Tawaran itu adalah tiket untuk hidup mewah selamanya. Tapi jawaban Abdullah adalah sebuah tamparan bagi harga diri sang kaisar. "Wahai kaisar, demi Allah, sekiranya engkau memberikan seluruh kerajaanmu, bahkan seluruh kerajaan bangsa Arab, untuk membuatku meninggalkan agama Muhammad sekejap mata pun, aku tidak akan pernah melakukannya." Kaisar terperanjat. Ia mengira tawanan ini hanya sedang berakting berani. Ia menaikkan tawarannya. "Bagaimana jika ku beri kau separuh kerajaanku? Kau akan memerintah bersamaku, separuh Romawi milikmu, asal kau murtad." Sekali lagi, Abdullah menjawab dengan senyuman yang meremehkan dunia. "Meskipun kau beri seluruh duniamu, itu tetap tidak sebanding dengan satu rakaat salatku bersama Rasulullah." Di sinilah titik baliknya. Kaisar menyadari bahwa pria di depannya ini tidak bisa dibeli dengan materi. Dan bagi seorang penguasa tirani, jika seseorang tidak bisa dibeli, maka ia harus dihancurkan. Kaisar pun memerintahkan, "Bawa dia ke lapangan istana. Siapkan minyak zaitun paling panas. Kita lihat seberapa keras kepalanya iman pria ini." Matahari di atas kota Konstantinopel seolah-olah ikut memanas melihat apa yang sedang dipersiapkan di lapangan istana. Di sana, sebuah kuali tembaga raksasa telah diletakkan. Para prajurit terus melemparkan kayu bakar hingga api meluap-luap. Minyak zaitun di dalamnya mulai bergejolak, mengeluarkan suara letupan yang mengerikan. Panasnya terasa hingga jarak 10 meter. Kaisar Heraklius duduk di balkon istananya, memandang ke bawah dengan senyum dingin. Ia ingin memberikan sebuah pertunjukan yang tak akan dilupakan oleh siapapun. Ia memerintahkan Algojo untuk membawa 2 orang tawanan Muslim lainnya, sahabat seperjuangan Abdullah, ke pinggir kuali itu. Suasana mendadak hening. Hanya ada suara deru api. Kaisar berteriak dari atas, "Wahai Abdullah, lihatlah kawanmu ini. Sekali lagi kutanyakan padamu, maukah kau mencium salib ini
dan meninggalkan Muhammad. Jika tidak, mereka akan kulempar sekarang juga." Abdullah bin Hudzafah menatap kedua saudaranya. Ada pedih di hatinya, namun iman di dadanya jauh lebih besar. Ia hanya diam, memberikan isyarat keteguhan. Dan saat itulah kekejaman yang tak terbayangkan terjadi. Atas perintah Kaisar, Algojo mendorong tawanan pertama ke dalam minyak mendidih tersebut. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi Abdullah, detik-detik itu terasa seperti ribuan tahun. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana daging saudaranya itu luruh, terlepas dari tulang-tulangnya dalam sekejap mata. Aroma kematian memenuhi udara. Tulang-tulang putih itu mulai muncul ke permukaan minyak yang masih mendidih. Lalu Algojo beralih ke Abdullah. Mereka menyeretnya ke tepian kuali. Hawa panas itu kini tepat berada di depan wajahnya. Kaisar yakin setelah melihat kematian tragis temannya, Abdullah pasti akan bertekuk lutut. Dan benar saja, saat Abdullah menatap kuali itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menangis terseduh-seduh. Prajurit Romawi bersorak. Kaisar Heraklius tertawa puas. Ia berdiri dan berteriak, "Berhenti, jangan lempar dia, bawa dia padaku." Akhirnya, si keras kepala ini takut juga pada kematian. "Ah, Abdullah, akhirnya kau sadar bahwa nyawamu lebih berharga daripada keyakinan kosongmu itu. Masuklah ke agamaku sekarang dan kau akan selamat." "Wahai Kaisar, engkau salah paham. Aku menangis bukan karena aku takut pada minyakmu yang mendidih itu. Aku menangis bukan karena aku takut mati." Kaisar bingung. "Lalu mengapa kau menangis seolah duniamu runtuh?" "Aku menangis karena aku menyadari bahwa saat ini aku hanya memiliki satu nyawa. Dan sebentar lagi, nyawa yang satu ini akan melayang di kuali itu demi Allah. Aku sedih, wahai Kaisar, mengapa aku tidak memiliki nyawa sebanyak rambut yang tumbuh di tubuhku, sehingga aku bisa merasakan mati syahid berkali-kali di jalan Allah. Aku menangis karena merasa pengorbananku ini terlalu kecil." Kaisar Romawi benar-benar kehilangan akal. Ia menghadapi manusia yang tidak bisa diancam dengan kematian. Maka, ia mencoba cara yang lebih lambat dan menyiksa jiwa, isolasi total. Abdullah dilempar ke dalam sel gelap yang paling dalam. Kaisar memerintahkan agar Abdullah tidak diberi makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Tujuannya sederhana, membuat insting dasar manusia, yaitu rasa lapar, mengalahkan akal sehatnya. Di hari ketiga, ketika tubuh Abdullah sudah sangat ringkih, ketika lambungnya seolah-olah beradu karena kosong, Kaisar mengirimkan hidangan ke dalam selnya. Sepiring daging babi yang dipanggang harum dan segelas khamr, minuman keras yang merah menggoda. Bagi orang yang sedang diambang kematian karena lapar, itu adalah godaan yang nyaris mustahil ditolak. Secara syariat pun, dalam keadaan darurat, ia diperbolehkan memakannya untuk bertahan hidup. Namun Abdullah bin Hudzafah bukan orang biasa. Ia hanya menatap makanan itu, lalu memejamkan matanya kembali. Kaisar datang berkunjung dan terperangah melihat makanan itu tidak disentuh. "Kenapa tidak kau makan? Bukankah kau hampir mati?" tanya Kaisar heran. Abdullah menjawab, "Aku tahu itu halal bagiku dalam kondisi ini, tapi aku tidak sudi memberi celah bagimu untuk menghina Islam. Aku tidak ingin kau berkata di depan rakyatmu bahwa seorang muslim bisa ditundukkan hanya melalui perutnya." Putus asa dengan rasa lapar, Kaisar mengirim senjata terakhirnya, fitnah wanita. Seorang wanita yang paling cantik, paling menggoda di seluruh Romawi, dikirim masuk ke sel Abdullah. Tugasnya hanya satu, buat Abdullah berdosa, buat ia melanggar kesuciannya. Berjam-jam berlalu, wanita itu keluar dari sel dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menghampiri Kaisar dan berkata, "Tuan, kalian mengirimku kepada siapa? Apakah dia manusia atau batu? Demi Tuhan, dia tidak menatapku sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanku. Dia seolah-olah sudah berada di dunia lain, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Aku merasa kerdil di hadapannya." Kaisar Heraklius sadar, ia telah kalah. Secara fisik, ia memiliki tentara, emas, dan penjara. Namun secara ruhani, ia merasa kerdil di hadapan tawanan yang bahkan tak punya alas kaki ini. Kaisar memahami bahwa jika ia membunuh Abdullah, ia hanya akan menciptakan seorang martir yang namanya akan abadi.
Ia butuh cara untuk mengakhiri kebuntuan ini dengan tetap menjaga martabatnya sebagai penguasa Bizantium. Kaisar mendekat, suaranya kini merendah, tidak lagi membentak. Ia berkata, "Wahai Abdullah, aku kagum padamu. Aku akan melepaskanmu, tapi aku butuh satu hal darimu, agar aku tidak malu di hadapan rakyatku. Ciumlah keningku, maka kau boleh pergi hari ini juga." Sejenak, dunia seolah berhenti berputar. Mencium kening musuh yang telah membunuh sahabatnya, mencium kening orang yang menghina agamanya. Bagi pria biasa, ini adalah penghinaan. Tapi Abdullah bin Hudzafah bukan pria biasa. Pikirannya melampaui ego pribadinya. Ia teringat pada ratusan tawanan muslim lainnya yang membusuk di sel-sel Romawi. Ia teringat pada tangisan ibu-ibu di Madinah yang menunggu anaknya pulang. "Aku akan melakukannya, tapi dengan satu syarat, engkau harus membebaskan seluruh tawanan muslim yang engkau tahan di negerimu, semuanya, tanpa terkecuali." Inilah momen yang paling mengharukan dalam sejarah diplomasi Islam. Abdullah bin Hudzafah melangkah maju. Ia menukar harga dirinya demi keselamatan saudara-saudaranya. Ia mengecup kening kaisar itu, bukan sebagai tanda tunduk, melainkan sebagai transaksi yang paling menguntungkan dalam sejarah, satu kecupan untuk ratusan nyawa mukmin. Berita tentang kepulangan Abdullah dan rombongan tawanan itu sampai lebih dulu ke Madinah lewat kurir yang cepat. Khalifah Umar bin Khattab, pria yang hatinya sekeras batu namun jiwanya selembut sutra jika menyangkut umat, gemetar mendengar kabar itu. Ia menangis syukur. Ia tahu betul apa yang telah dilalui Abdullah. Begitu Abdullah bin Hudzafah muncul di ufuk jalan, Umar bin Khattab berdiri dan berseru dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru Madinah. "Wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan akulah orang yang akan memulainya." Bayangkan pemandangan itu, pemimpin tertinggi umat Islam, orang yang ditakuti Romawi dan Persia, mencium kening seorang prajurit biasa. Inilah bukti bahwa dalam Islam, kemuliaan bukan terletak pada pangkat, melainkan pada seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman sekalian, kisah Abdullah bin Hudzafah bukan hanya dongeng masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Di dunia yang serba diukur dengan uang dan penampilan, Abdullah mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, prinsip dan kehormatan. Begitulah hebatnya Abdullah bin Hudzafah yang bikin kaisar tunduk. Tapi tahu tidak, ada lagi satu pahlawan, sepupu Nabi yang punya sayap di surga karena keberaniannya. Penasaran? Yuk, kita simak kisah luar biasa Ja'far bin Abi Thalib berikut ini. Bayangkan, kedua tangan Anda ditebas hingga putus di tengah riuhnya medan perang. Darah mengucur deras, rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh saraf tubuh Anda. Namun, alih-alih berteriak atau melarikan diri, Anda justru mendekap erat bendera di dada Anda dengan sisa potongan lengan yang ada. Anda menolak membiarkan kalimat tauhid jatuh ke tanah, bahkan jika nyawa harus menjadi taruhannya. Inilah kisah Ja'far bin Abi Thalib, pria yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang paling mirip dengan beliau secara fisik maupun akhlak. Seorang bangsawan Quraisy yang meninggalkan segala kemewahannya demi sebuah kebenaran. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan hidupnya yang penuh keajaiban. Dari ruang sidang Raja Najasyi yang dingin, hingga terbangnya beliau ke surga dengan sepasang sayap. Mekah 1400 tahun yang lalu bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang memilih sujud kepada Allah. Di balik ganggang sempitnya ada darah yang tertumpah. Ada jeritan yang disenyapkan oleh deru pasir. Di tengah badai penindasan itu, berdirilah seorang pemuda bangsawan, tampan dan cerdas. Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bukan orang sembarangan. Ia adalah sepupu Rasulullah, saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Wajahnya, cara bicaranya, bahkan senyumnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Namun kemuliaan nasab tidak membuatnya kebal dari siksaan. Ia dan istrinya Asma binti Umais merasakan pedihnya dihina dan diancam setiap harinya. Hingga suatu malam, sebuah perintah turun, bukan untuk melawan tapi untuk pergi. Pergilah ke negeri Habasyah, Ethiopia, sabda Rasulullah, karena di sana ada seorang raja yang tidak membiarkan seorang pun dizalimi di sisinya. Bayangkan perasaan Ja'far saat itu. Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan Ka'bah,
dan menyeberangi Laut Merah menuju benua Afrika yang asing. Tanpa jaminan keamanan, hanya berbekal keyakinan. Inilah hijrah pertama dalam Islam. Perjalanan sejauh ribuan kilometer demi menyelamatkan satu hal yang paling berharga, iman. Namun, pelarian itu tidak tenang. Kaum Quraisy mengirim diplomat terbaik mereka, Amru bin Ash, pria paling licik dan cerdas di Arab saat itu, untuk menjemput kembali para pengungsi ini agar bisa disiksa di Mekah. Amru membawa tumpukan hadiah emas untuk menyuap para pendeta dan Raja Najasyi. "Wahai Baginda Raja, orang-orang ini adalah budak-budak pelarian kami. Mereka membawa agama baru yang aneh, yang menghina nenek moyang kami, dan mereka juga menghina Isa bin Maryam yang Anda sembah." Suasana istana mendadak tegang. Para pendeta mulai berbisik marah. Raja Najasyi, seorang Nasrani yang adil, menoleh ke arah Ja'far. "Apa yang kalian katakan tentang tuduhan ini?" tanya Raja dengan suara yang menggetarkan ruangan. Disinilah kecerdasan Ja'far diuji. Jika ia salah bicara satu kata saja, nyawa seluruh Muslim di sana tamat. Namun Ja'far tidak gemetar. Ia berbicara dengan suara yang jernih, membawa wibawa kenabian. "Wahai Raja, dulu kami adalah kaum yang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai dan menzalimi tetangga, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami. Ia mengajak kami hanya menyembah Allah, berkata jujur, dan menyambung silaturahmi. Karena itulah, kaum kami memusuhi kami." Ini adalah jebakan maut. Jika Ja'far berkata Isa adalah Tuhan, ia khianat pada Islam. Jika ia berkata Isa bukan Tuhan, sang Raja Nasrani mungkin akan marah besar. Ja'far kemudian menarik napas dalam-dalam, lalu membacakan ayat-ayat suci yang belum pernah didengar oleh telinga penduduk Afrika itu, Surat Maryam. Suara Ja'far mengalun indah, menceritakan tentang kesucian Maryam dan mukjizat kelahiran Isa Al-Masih. Di tengah aula istana itu, keajaiban terjadi. Raja Najasyi, sang penguasa besar itu, mulai meneteskan air mata hingga membasahi jenggotnya. Para pendeta yang tadinya marah, kini terdiam dan ikut menangis. "Demi Allah, apa yang baru saja kau bacakan dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber cahaya yang sama." Hari itu, Ja'far bin Abi Thalib memenangkan pertempuran tanpa sebilah pedang pun. Ia memenangkan hati seorang raja dengan keindahan akhlak dan kebenaran wahyu. Namun ini barulah awal dari pengabdiannya. Takdir yang lebih besar dan lebih berdarah sedang menantinya di medan perang Mut'ah. Tahun demi tahun berlalu. Ja'far telah kembali dari pengungsian panjangnya di Habasyah. Pertemuannya dengan Rasulullah di Madinah adalah salah satu momen paling mengharukan. Rasulullah mencium keningnya sambil berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih membahagiakan, kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far. Namun, kebahagiaan itu hanyalah persinggahan singkat sebelum sebuah ujian besar memanggil." Tahun ke-8 Hijriah, sebuah pasukan kecil berjumlah 3.000 orang berangkat menuju Mut'ah. Di sana, mereka dihadang oleh tembok raksasa, 200.000 tentara Romawi yang bersenjata lengkap. Secara logika manusia, ini adalah misi bunuh diri. Namun bagi Ja'far dan para sahabat, ini adalah perjalanan menjemput janji Allah. Di sinilah sebuah fakta menarik yang mungkin jarang kita sadari. Ingatkah kalian dengan Amru bin Ash, sang diplomat yang dulu mengejar Ja'far hingga ke Afrika untuk menangkapnya? Di masa ini, hidayah telah menyentuh hatinya. Amru bin Ash telah memeluk Islam tepat sebelum perang ini atau di sekitar waktu ini. Bayangkan betapa ajaibnya takdir Allah. Pria yang dulu ingin menghancurkan Ja'far, kini berdiri di barisan yang sama atau setidaknya menghirup nafas keimanan yang sama. Musuh bebuyutan itu kini telah menjadi saudara sejati. Perang pecah dengan sangat dahsyat. Panglima pertama, Zaid bin Haritsah, gugur syahid. Panji Islam pun segera disambar oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far melompat dari kudanya dan menebas kaki kudanya sendiri, sebuah isyarat bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Menang atau syahid, Ja'far bertempur layaknya singa, namun jumlah musuh terlalu banyak. Tiba-tiba, sret! Sebuah pedang Romawi menebas lengan kanan Ja'far hingga putus. Bendera itu hampir jatuh, namun dengan kilat Ja'far menyambarnya dengan tangan kirinya. Ia tetap berteriak takbir. Tak lama kemudian, sebuah tebasan kembali datang. Lengan kirinya pun putus, darah memancar hebat.
manusia biasa akan jatuh pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Tapi Ja'far bukan manusia biasa. Ia menggunakan kedua pangkal lengannya yang sudah buntung untuk mendekap erat bendera itu ke dadanya. Ia tidak membiarkan kalimat La ilaha illallah menyentuh debu tanah selama nyawanya masih di kandung badan. Di Madinah, Rasulullah SAW menceritakan kejadian itu secara real time kepada para sahabat. Air mata membasahi pipi Nabi. Beliau bersabda, Zaid telah gugur dan memohonkan ampun baginya. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan ia pun gugur. Allah telah mengganti kedua tangannya dengan sepasang sayap dari permata yakut yang dengannya ia terbang di surga kemanapun ia mau. Karena itulah ia dikenal sebagai Ja'far Ats-Tsayyar, sang penerbang surga. Kisah Ja'far adalah kisah tentang totalitas. Tentang bagaimana seorang bangsawan yang mirip dengan Nabi memberikan segalanya, tangannya, darahnya, dan nyawanya demi selembar bendera yang membawa pesan tauhid. Ia mengajarkan kita bahwa fisik mungkin bisa hancur, tangan mungkin bisa putus, tapi iman yang tertanam di dada akan membuat seseorang terbang melampaui batas-batas dunia. Setiap kali kita merasa lelah dalam berdakwah, ingatlah Ja'far. Ingatlah pria yang tetap mendekap kebenaran meski tanpa tangan. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Ja'far Ats-Tsayyar di surga nanti. Setelah pengorbanan sayap surga Ja'far bin Abi Thalib, kita beralih ke sosok manusia 1000 pasukan. Inilah Ubadah bin Asy-Syamit, satu nyawa yang kekuatannya diakui Khalifah Umar setara dengan 1000 prajurit. Selamat menonton cerita selanjutnya. Mesir, tahun 640 Masehi, di tepian Sungai Nil berdiri sebuah monster batu yang dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Benteng Babylon, temboknya setinggi 18 meter, dijaga oleh ribuan prajurit Romawi berlapis baja dengan persenjataan paling mutakhir di zamannya. Sudah 7 bulan lamanya, Panglima Amr bin Ash mengepung benteng ini. Namun, setiap serangan balik selalu dipukul mundur. Pasukan Muslim mulai kelelahan, logistik menipis, dan badai gurun menghantam semangat mereka. Di ambang kegagalan, Amr bin Ash mengirim surat darurat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Wahai Amirul Mukminin, kirimkan bantuan, atau Mesir akan menjadi kuburan kami. Wahai Amr, aku tidak mengirimkan ribuan pasukan. Aku hanya mengirimkan 4 orang. Namun ketahuilah, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan 1000 prajurit. Di antara 4 orang itu ada satu sosok yang akan mengubah sejarah Mesir selamanya. Namanya adalah Ubaidah bin Asy-Syamit, seorang sahabat Nabi, mantan budak yang kini memanggul takdir sebuah bangsa di pundaknya. Mendengar bantuan telah tiba, penguasa Mesir, Raja Muqawqis, meminta utusan Muslim untuk bernegosiasi. Ia mengira akan bertemu dengan bangsawan Arab yang bisa disuap dengan emas. Namun, Amr bin Ash sengaja mengirim Ubaidah. Saat Ubaidah melangkah masuk ke aula istana, suasana mendadak senyap. Para jenderal Romawi terperangah. Mereka belum pernah melihat sosok sekokoh dan segelap itu. Rasa rasisme yang mendarah daging membuat Muqawqis gemetar ketakutan. Jauhkan orang hitam ini dariku. Singkirkan dia. Suruh orang lain yang bicara padaku. Ubaidah tidak bergeming. Suaranya menggelegar memenuhi aula istana, meruntuhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Wahai Muqawqis, di belakangku ada 1000 orang yang lebih hitam dan lebih mengerikan dariku. Jika kau takut melihatku, ketahuilah bahwa kami adalah kaum yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kami datang bukan untuk emasmu, kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Di detik itu, perang sebenarnya sudah dimenangkan, bukan dengan pedang tapi dengan mentalitas. Romawi sadar, mereka tidak sedang melawan tentara biasa, mereka sedang melawan orang-orang yang tidak lagi takut pada dunia. Negosiasi gagal, Muqawqis meski gemetar tetap memilih berlindung di balik temboknya yang angkuh. Ia percaya setinggi apapun iman pasukan Muslim, mereka tidak punya sayap untuk terbang melewati 18 meter beton Babylon. Namun Ubaidah bin Asy-Syamit punya rencana yang tidak masuk dalam buku taktik militer Romawi manapun. Malam itu langit Mesir tertutup awan hitam. Angin berdesir membawa aroma lumpur dari Sungai Nil. Di bawah bayang-bayang tembok yang curam,
Ubaidah berdiri. Ia tidak mengenakan baju besi yang berat yang bisa berdentang dan membongkar posisinya. Ia hanya membawa sebilah pedang yang diikat kuat di punggungnya dan seutas tali rami yang kasar. Di sampingnya, segelintir prajurit pilihan yang juga berkulit gelap agar menyatu dengan malam, bersiap mengikuti langkah maut sang jenderal. "Jangan ada suara," bisik Ubaidah. Suaranya hampir hilang ditelan deru angin. Bahkan napas kalian pun jangan sampai terdengar oleh telinga mereka di atas sana. Ubaidah mulai merayap. Bayangkan jari-jarinya yang kasar meraba setiap pori-pori batu granit. Ia mencari celah sekecil kuku untuk menumpu berat tubuhnya yang raksasa. Setiap inci kenaikan adalah taruhan nyawa. Di atas kepalanya hanya beberapa meter saja, para penjaga Romawi melintas dengan obor yang menyala. Ubaidah harus mematung, menahan napas, menempelkan tubuhnya ke dinding dingin agar bayangannya tidak tertangkap cahaya. Satu kerikil jatuh, suaranya kecil, namun di kesunyian malam itu terdengar seperti ledakan bagi telinga Ubaidah. Penjaga di atas berhenti melangkah. Ubaidah memejamkan mata, tangannya mencengkeram celah batu sampai kukunya berdarah. Detik-detik berlalu seperti jam. Penjaga itu meludah ke bawah, tepat beberapa senti dari kepala Ubaidah, lalu kembali berjalan sambil bergumam dalam bahasa Latin yang tak dimengerti. Napas Ubaidah kembali teratur. Ia terus memanjat. Otot-otot lengannya menegang hebat, keringat dingin membasahi punggungnya, namun matanya terus menatap ke atas. Baginya, tembok ini bukan rintangan, tapi jalan menuju syahid. Satu persatu, kawan-kawannya mengikuti di belakang, bergerak seperti bayangan yang merayap di atas raksasa batu. Setelah perjuangan yang menguras seluruh energi fisik, tangan Ubaidah akhirnya menyentuh tepian tembok paling atas. Ia menarik tubuhnya dengan perlahan, mengintai ke arah dalam benteng. Di sana, para prajurit Romawi sedang terlelap di pos-pos mereka, sebagian lagi mabuk oleh anggur. Merasa terlalu aman, karena menganggap tak ada manusia yang sanggup memanjat dinding licin ini di tengah kegelapan. Ubaidah tidak langsung menyerang. Ia menunggu semua rekannya naik. Di puncak tertinggi Babylon, di bawah langit malam yang sakral, Ubaidah menarik napas sedalam-dalamnya. Ia ingin suara ini bukan hanya didengar oleh telinga, tapi merobek jantung musuh-musuhnya. Tiba-tiba kesunyian malam itu pecah. Sebuah teriakan yang seolah datang dari langit menggelegar menghantam tembok-tembok benteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Ubaidah bin Ash-Shamit tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Itu adalah suara keyakinan yang beradu dengan kesombongan. Itu adalah suara keyakinan yang beradu dengan kesombongan. Takbir itu bersahut-sahutan dengan kawan-kawannya yang sudah berada di atas menara. Di bawah sana, di perkemahan Muslim, Amr bin Ash yang sudah bersiaga segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk membalas takbir itu. Bayangkan efek psikologisnya. Ribuan prajurit Romawi terbangun dalam keadaan linglung. Mereka mendengar takbir dari atas kepala mereka, dari depan gerbang mereka, dan dari sekeliling benteng mereka. Dalam kegelapan total, mereka tidak bisa melihat berapa banyak musuh yang sudah masuk. Mereka hanya mendengar suara yang menggetarkan bumi. Kepanikan massal meledak. Para perwira Romawi berteriak memberikan perintah yang saling tumpang tindih, sementara prajuritnya lari kocar-kacir, menjatuhkan senjata mereka sendiri karena mengira malaikat maut telah turun mengepung mereka. Ubaidah tidak membuang sedetik pun. Ia menerjang ke arah tuas gerbang utama. Ia harus membukanya sebelum pasukan Romawi sadar bahwa jumlah mereka di atas tembok sebenarnya hanya sedikit. Pedang Ubaidah beradu dengan penjaga gerbang. Dalam ruang sempit yang hanya diterangi obor yang terjatuh, Ubaidah bertarung seperti singa. Setiap tebasannya adalah pembuka jalan bagi cahaya baru di Mesir. Dengan sisa tenaga yang luar biasa, Ubaidah menarik tuas pengunci gerbang. Suara besi bergesekan dengan batu terdengar memekakkan telinga. Pintu raksasa Babylon perlahan terbuka. Begitu celah terbuka, cahaya obor dari ribuan pasukan Amr bin Ash yang menunggu di luar mulai merangsek masuk seperti air bah yang menjebol bendungan. Pertempuran terakhir pecah di lapangan tengah benteng. Namun ini bukan lagi perang, ini adalah penyelesaian. Romawi yang selama ini merasa sebagai ras unggul tersungkur di depan kaki para pejuang yang mereka sebut orang hitam yang kotor. Muqawqis, sang raja yang dulu menghina kulit Ubaidah,
hanya bisa tertunduk lesu di pojok istananya, melihat satu persatu simbol kekuasaannya runtuh. Fajar menyingsing di atas sungai Nil. Matahari pagi menyinari debu-debu pertempuran yang mulai mengendap. Babylon telah jatuh. Benteng yang dianggap abadi itu kini berada di bawah kendali pasukan yang dulu diremehkan. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai. Penduduk asli Mesir, kaum Kristen Koptik, yang selama ini diperas pajaknya dan dihina oleh penguasa Romawi mereka sendiri, keluar dari rumah-rumah mereka dengan gemetar. Mereka mengira akan ada pembantaian, penjarahan, dan pemerkosaan seperti yang biasa dilakukan tentara penakluk di zaman itu. Tapi apa yang mereka lihat? Ubaidah bin Ash-Shamit berdiri di gerbang benteng, menyimpan kembali pedangnya yang berlumuran darah. Ia memberikan perintah yang tegas kepada seluruh pasukannya. Jangan sakiti satupun warga sipil, jangan sentuh gereja-gereja mereka, jangan ambil sepeser pun harta yang bukan milik kalian dalam perang. Kita di sini untuk membawa keadilan, bukan untuk menjadi penindas baru. Dunia terperangah. Penduduk Mesir melihat seorang jenderal berkulit hitam yang dulu dihina raja mereka, kini menjadi pelindung bagi mereka. Sejak hari itu, Mesir bukan lagi wilayah jajahan. Ia menjadi bagian dari peradaban Islam yang menghapus kasta dan warna kulit sebagai ukuran kemuliaan. Ubaidah bin Ash-Shamit telah mengajarkan satu hal yang akan terus bergema selama ribuan tahun, bahwa tembok setinggi apapun bisa diruntuhkan dan musuh sekuat apapun bisa dikalahkan, asalkan di dalam dada tersimpan iman yang lebih keras dari batu granit dan hati yang lebih luas dari hamparan padang pasir. Kisah luar biasa ini hanyalah satu dari sekian banyak mutiara sejarah yang tertanam dalam perjalanan panjang umat ini. Mari kita ambil hikmahnya, bahwa keberanian adalah buah dari keikhlasan dan kemenangan adalah janji Tuhan bagi mereka yang bersabar. Terima kasih telah menyimak perjalanan hebat ini sampai akhir. Tetaplah bersama channel Reski Abadi untuk mendengarkan kisah-kisah nyata Islami selanjutnya. Sampai jumpa di kisah pahlawan langit berikutnya.